Sekarang kita akan praktek mengenai bagaimana cara membuat relasi di database, terutama di PHPMyAdmin. Pertama, kita buat dulu databasenya. Kita namakan dengan di sini contohnya itu db_relasi. Selanjutnya buat tabel baru, yaitu nama anggota dengan 2 atribut ID dan nama anggota. Lanjut buat tabel baru lagi dengan nama tabel buku. Jumlah atributnya 2, yaitu ID dan juga judul buku. Dan harus diingat bahwa ID ini harus dijadikan sebagai primary key dan juga harus auto increment. Terakhir buat tabel peminjaman. Nah, disinilah kita akan panggil foreign key dari tabel anggota dan juga dari tabel buku. Kita membutuhkan jumlah 3 atribut. Yang pertama untuk ID, lalu untuk ID anggota, dan juga untuk ID buku. ID ini kita checklist auto incrementnya dan jadikan sebagai primary key. Lalu untuk atribut ID anggota dan juga atribut ID buku kita jadikan indeks. Lalu setelah itu kita klik database-nya dan klik lainnya, lalu klik design, dan disinilah kita akan membuat dan mengatur relasinya. Klik menu create relation, lalu klik sumber relasinya yaitu dari ID buku. Kita klik ke ID buku di tabel peminjaman sebagai foreign key. Lalu untuk on delete dan on update-nya kita pilih cascade. Nah, selanjutnya untuk posisinya kita atur serapih mungkin. Setelah kita atur serapih mungkin, lalu kita klik simpan halaman. Dengan begitu relasi tidak akan berubah-ubah lagi. Di sini contohnya nama halamannya kita beri nama peminjam. Baik, melanjutkan project kita tadi. Setelah kita membuat relasi di database di DB relasi tadi, kita selanjutnya melanjutkan membuat project yang pertama yaitu project db_relasi. Lalu kita akan membuat file koneksi. Database-nya masih sama yaitu db_relasi. Di sini kita buat koneksinya menggunakan MySQL Connect. Selanjutnya buat file baru yaitu create anggota. Di sini kita akan membuat form cukup simpel sesuai dengan atribut tabel anggota di database tadi. Kita hanya memerlukan insert untuk atribut nama. Jadi di sini kita hanya memerlukan formulir untuk input nama dan juga buttonnya dan juga fungsi PHP-nya yaitu fungsi SQL-nya.
Sama halnya seperti create anggota, di halaman create buku ini juga kita membuat form dengan menambahkan judul buku ke dalam input. Yang selanjutnya data dari input tersebut akan kita insert ke tabel, dan begitu juga nanti dengan halaman peminjaman kita akan melakukan hal yang sama. Namun di tabel peminjaman itu ada yang sedikit berbeda, karena di sana kita akan membuat drop down dari data tabel buku dan juga dari data tabel anggota. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang kita panggil di opsinya itu adalah ID dari buku dan anggota, tetapi yang kita tampilkan di opsinya itu adalah nama anggota dan juga judul buku. Nah, terakhir kita membuat file index untuk menampilkan seluruh data peminjaman. Di sini kita akan menggunakan join atau inner join untuk menggabungkan ketiga tabel tanpa duplikasi data. Selain itu, fungsi dari inner join sendiri adalah
untuk menampilkan data-data yang cocok dengan ID yang dipanggil. Jadi Energen ini akan mengabaikan data yang tidak cocok. Jadi seperti yang tadi disebutkan, tidak akan ada yang namanya duplikasi data ketika kita menggunakan Energen. Di sini kita membuka halaman baru. Kita ketikkan localhost, lalu nama database-nya, nama project-nya, lalu pertama kita ke create buku dulu. Nah, di sini sesuai form yang telah kita buat tadi, kita tambahkan judul buku. Misalnya selesai, kita ke anggota. Karena tadi kita tidak membuat button direct ya dari masing-masing halaman. Lalu kita membuat nama anggota baru, misalnya di sini kita buat peminjaman. Sini telah kita buat tadi drop down-nya. Sini nama teman kita pilih semangkuk dayap sebelum mati, lalu buat peminjaman berhasil. Kita cek di indeks, sudah ada.